Salam sehat. Kita tiba pada bacaan Sekolah Sahabat kita hari ini 10 Oktober berjudul Perjanjian dan Injil. Penjelasannya, di sepanjang Alkitab, perjanjian dan Injil muncul bersamaan. Walaupun ide dari perjanjian sudah ada sebelum bangsa Israel, contohnya perjanjian dengan Nuh. Dan walaupun janji dari perjanjian itu telah dibuat sebelum bangsa Israel itu ada, hal itu telah dinyatakan dengan jelas melalui interaksi Allah dengan umatnya, dimulai dari para bapa, yaitu para kepala keluarga. Dan bahkan sejak dari awal, kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman saja. Bacalah Kejadian 12 ayat 1 hingga 3, Kejadian 15 ayat 5 sampai 18, dan Roma 4 ayat 1 sampai 5. Apakah janji perjanjian yang dibuat kepada Abram yang kemudian disebut Abraham, dan bagaimana Injil itu dinyatakan dalam janji perjanjian tersebut? Dalam ayat-ayat tersebut kita telah membacanya bagaimana Abram dipanggil keluar dan Allah berjanji untuk memberikan tempat yang terbaik, juga memberkati Abram dan keturunannya. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Abraham dibenarkan karena iman kepercayaannya kepada Tuhan. Hubungannya dengan Injil karena perjanjian Allah dimulai dengan Allah yang adalah pribadi yang memprakarsai perjanjian dengan umatnya. Bukan karena siapa mereka, bukan karena nilai-nilai mereka, tetapi karena siapa Dia yang adalah Tuhan. Inilah sebabnya mengapa perjanjian itu didasarkan terutama pada tindakan penyelamatan Allah atas nama umatnya. Itu adalah perjanjian kasih karunia. Abraham mempercayai Allah, percaya dalam janji-janji Allah baginya, dan itulah sebabnya dia dibenarkan di hadapan Allah. Deklarasi ini bagaimanapun juga bukanlah sebuah kasih karunia murahan. Abraham berusaha untuk menjunjung tinggi bagiannya dalam perjanjian itu, yaitu dengan penurutan di Gunung Moria, seperti yang terlihat dalam Kejadian pasal 22. Karena semua ini, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dapat kita baca dalam Roma 4 ayat yang kelima. Itulah sebabnya berabad-abad kemudian Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh untuk apa yang dimaksudkan dengan hidup oleh janji-janji yang berdasarkan perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Tema ini bergema di sepanjang Alkitab. Paulus mengangkat tema ini di kesempatan lain dalam Galatia 3 ayat 6, di mana dia kembali mengutip dari Kejadian 15 ayat 6 tentang bagaimana iman Abraham diperhitungkan baginya sebagai kebenaran, dan merujuk kembali kepada janji yang pertama kali dibuat kepada Abram, bagaimana semua bangsa akan diberkati melalui keturunannya. Galatia 3 ayat 9. Janji-janji dalam perjanjian itu dibuat untuk semua, baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang kafir yang hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 7. Dan dengan demikian dibenarkan oleh iman dan bukan karena melakukan hukum, bagaimanapun ketatnya mereka diwajibkan untuk menurut hukum berdasarkan perjanjian itu. Bahkan ketika Yeremia membahas tentang perjanjian yang baru, dia melakukan hal itu dalam konteks hukum. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tertulis dalam Yeremia 31 ayat 33. Di mana menggambarkan kembali bahasa yang tertulis dalam kitab Imamat, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Bagaimana ide perjanjian tentang hukum dan Injil secara bersama sangat cocok dengan pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14. Tentang pekabaran peringatan terakhir Allah kepada dunia.
Kita sudah mempelajari pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 beberapa hari yang lalu. Allah menginginkan satu umat yang setia, yang mengasingkan dirinya, memisahkan dirinya dari dunia, dan tentunya menyembah Allah yang benar dengan sepenuh hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Kebenaran masa kini diulangi lagi dan lagi dalam kitab Ulangan justru karena kita dipanggil untuk menjadi umatnya yang istimewa pada hari ini. Itulah sebabnya pekabaran 3 malaikat diharapkan dapat membuat kita di akhir zaman ini semakin teguh dalam iman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang memenuhi janji, Allah yang terus memprakarsai kebaikan, rencana yang terbaik dalam kehidupan kami sejak dari bumi ini diciptakan. Terima kasih untuk perjanjian Tuhan yang kekal, yang kami pun turut mengambil bagian di dalamnya. Tuhan menginginkan kami agar dapat menjadi umat yang benar, umat yang diharapkan Tuhan, menyembah Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami dan menjadi Allah kami. Banyak hal yang kami lakukan, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang masih jauh dari sempurna ya Tuhan. Banyak juga pelanggaran dosa kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk membantu kami memperbaiki karakter kami mulai dari hal yang kecil agar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.